Hai. Yuk baca pantun hari bersama Tisha dari Salatiga. Bersama Rendra di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Hati-hati jika Anda ingin menjadi kaya. Ya, berhati-hatilah jika Anda berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Meskipun menjadi kaya adalah sesuatu yang wajar. Bukankah setiap orang pun berkeinginan untuk hidup berkecukupan, atau bahkan menjadi kaya raya jika memungkinkan? Tetapi coba mari kita dengar dahulu firman Tuhan hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap saat selalu berbau harum. Memang penampilannya selalu terjaga. Lebih mudah unta untuk masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demi alasan keamanan, kota Yerusalem pada waktu itu dikelilingi oleh sebuah tembok yang tinggi. Dan pada malam hari, semua pintu gerbang kota akan ditutup rapat-rapat. Maka jika kemudian pada tengah malam ada pedagang-pedagang yang baru dari luar kota dan ingin masuk kembali ke dalam kota Yerusalem, mereka harus melalui sebuah pintu yang sempit, yang kecil, yang dinamakan lubang jarum. Dan untuk melalui pintu tersebut, maka unta-unta mereka harus sedikit menunduk, serta melepaskan barang-barang dagangan yang ada di punggung mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan. Maka dari itu, seperti unta-unta yang melepaskan barang-barang berharga di punggungnya, kita pun juga harus mau melepaskan kelekatan-kelekatan kita untuk kita dapat masuk ke dalam Yerusalem yang baru, yaitu kerajaan surga itu sendiri. Dan salah satu kelekatan yang paling sulit untuk dihilangkan adalah kelekatan atas harta dan kekayaan. Itulah sebabnya maka dikatakan orang kaya sukar sekali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dirgahayu Republik Indonesia. Intoleransi jangan diberi celah. Hal-hal yang tak mungkin bagi manusia, semuanya tetap mungkin bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh yang dapat kita jumpai di tengah masyarakat bahwa seseorang diperbudak oleh kekayaannya. Ia menjadi hamba atas hartanya itu. Sementara itu Injil Lukas 16 ayat 13 mengatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Demikianlah seorang yang diperbudak oleh hartanya, secara tidak sadar ia akan menomorduakan Allah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Injil Lukas 12 ayat 34. Peralatannya selalu yang mutakhir, tapi kemampuannya yang bikin malu. Banyak yang terdahulu jadi yang terakhir, dan yang terakhir jadi yang terdahulu. Namun demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi kaya ataupun keinginan untuk menjadi seorang yang kaya tentunya bukan sesuatu yang salah. Bahkan sebaliknya, sesungguhnya dengan kekayaannya itu, seseorang dapat menjadikannya sebagai sarana untuk mewartakan kasih Allah, yaitu misalnya dengan berbagi kepada sesama, atau untuk membiayai pelayanan-pelayanan gereja, atau masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan dengan kekayaannya. Semoga dengan demikian kita pun diberi terang oleh Roh Kudus untuk kita bijaksana dalam mengumpulkan harta, baik harta duniawi dan terlebih lagi harta surgawi. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Salam meningkatkan kesetiaan dan totalitas dalam mengikuti Yesus. Salam sejahtera. Berkah dalam terima kasih. Merdeka. Dadah.